Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik ya. Jadi tadi saya salah ngeliat jadwal. Alhamdulillah ya. Jadi diundur. Tadinya saya nguji di undangan itu hari Kamis. Sekarang jam 8. Ternyata diundur nguji skripsinya itu besok jam 8 pagi ya. Saya nggak ngeliat ada undangan revisi. Jadi makanya alhamdulillah jadi kuliah kita nggak diundur jadi hari Jumat ya. Baik, di sini kita membahas mengenai farmakognosi. Kemarin juga sudah kita bahas sedikit mengenai simplisia dan dasar pembuatan simplisia ya. Oke, maaf ya jaringannya error ini ya. Sudah ini. Halo, suara saya kedengaran? Ada Pak, ada. Udah ya, jaringannya Ada, Pak. Jaringannya Ada error. Pak, terdengar jelas. Tiba-tiba hilang ya jaringannya sebentar. Oke, baik ya. Jadi kemarin kita sudah bahas mengenai simplisia. Jadi ada hewani, nabati maupun mineral ya, atau disebut dengan simplisia pelikan ya. Nah, kemarin juga kita sudah bahas ya yang tanaman apa yang paling bagus digunakan untuk obat tradisional adalah tanaman budidaya ya. Alasannya kenapa? Pertama, umur tanaman itu sudah diketahui, jenis atau spesies dari tanaman juga kita sudah mengetahui ya. Dan begitu juga dilihat di sini cara pengolahan dari tanaman budidaya itu justru merupakan zat aktifnya lebih bagus karena dilakukan pengolahan ya. Jadi tanaman budidaya lebih baik digunakan untuk obat tradisional dibandingkan tanaman liar dan tanaman obat keluarga ya. Nah, jadi di sini ya kemarin juga kita sudah membahas yaitu dasar pembuatan ya. Jadi dasar pembuatan kemarin juga kita sudah membahas mengenai dasar pembuatan simplisia itu bisa dilakukan dengan cara pengeringan, ya, bisa dengan cara fermentasi, bisa juga dengan cara menggunakan air, ya. Nah itu masih basically. Nah sekarang kita bahas mengenai tahapan-tahapan pembuatan simplisia ini yang ditetapkan oleh Depkes RI tahun 1995 ya. Jadi ini semuanya ya ini harus tidak berurutan ya. Jadi harus sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan ya. Nah, nanti ini teori di sini ini menunjang untuk praktikum ya, bagaimana cara pembuatan simplisia yang baik dan benar ya, kita bisa mempertahankan kandungan zat aktif yang ada di dalam simplisia tersebut ya. Jangan sampai zat aktif di dalam kandungan simplisia tersebut dia akan hilang ya. Kenapa dia akan hilang? Otomatis ya jadi ampas ya, nggak berguna, jadi bukannya obat tradisional lagi ya. Jadi itu adalah merupakan ampas karena nggak ada efektivitasnya. Jadi bagaimana caranya kita mempertahankan? Nah tentunya harus kita perhatikan di sini adalah bagaimana tahapan-tahapan pembuatan simplisia ini yang telah diatur ya oleh Depkes RI ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Di sini kita lihat sudah ada share screen saya, sudah kelihatan? Sudah, Lagi Pak. loading, Pak. Loading. Lagi loading ya. Oke, baik. Bentar kita tunggu. Oke, sudah ada? Sudah, Pak, sudah. Sudah ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Untuk tahapan-tahapan pembuatan simplisia. Nah, pertama sekali dalam tahapan pembuatan simplisia di sini adalah yaitu pengumpulan bahan baku ya. Jadi pengumpulan bahan baku di sini sangat mempengaruhi dari zat aktif yang ada. Nanti kita lihat satu persatu ya. Kalau daun pada saat kapan sih dipanen ya? Kalau rimpang pada saat kapan diambil
ya, begitu juga kulit batang, ya. Nah, itu pengumpulan bahan baku. Karena kenapa? Ya nggak mungkin ya kalau seandainya batang, tanaman itu masih umurnya masih muda, dia tentunya tidak memiliki kulit batang, ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Rimpang pada saat kapan diambil, ya. Jadi kita lihat satu persatu nanti, ya. Jadi tahapan-tahapan di sini tidak boleh tidak berurutan, harus berurutan, ya. Setelah kita kumpulkan bahan baku, kita lakukan sortasi basah, ya. Jadi sortasi basah di sini adalah mensortir bahan-bahan pengotor atau bahan-bahan organik asing yang menempel di dalam simplisia. Setelah kita sortasi, kita sortir, otomatis kita cuci. Ya, setelah cuci baru kita rajang. Kita keringkan, terus sortasi kering, barulah kita masukkan ke dalam wadah, ya. Pengepakan dan penyimpanan juga harus diperhatikan, dan pemeriksaan mutu. Nah, inilah tahapan-tahapan pembuatan simplisia. Cuman pemeriksaan mutu nanti kita bahas, ya, nanti ini di bab tersendiri, ya. Jadi yang kita bahas kali ini hanya sampai pengepakan dan penyimpanan. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Pengumpulan bahan baku tentunya di sini harus kita perhatikan bagian tanaman yang digunakan, ya. Kenapa bagian tanaman yang digunakan? Karena di sini dalam satu tanaman tidak semuanya memiliki kandungan yang banyak yang menghasilkan kandungan zat metabolit sekunder. Ya. Jadi zat metabolit sekunder yang berguna untuk obat tradisional seperti alkaloid, flavonoid, tanin, saponin, terpenoid, steroid, fenol, ya, itu adalah kandungan-kandungan metabolit sekunder yang biasanya digunakan, ya, untuk memiliki efektivitas untuk terapeutik. Nah, bagian tanaman yang digunakan, kenapa harus diperhatikan? Jadi kita harus tahu yang diambil bagian apa. Apakah foliumnya, apakah daunnya, apakah buah, ya, apakah biji, apakah kulit batang, dan lain sebagainya. Jadi berbeda-beda kandungan antara bagian tanaman yang satu dengan yang lain. Bisa jadi dia ada di dalam daun, tapi dia tidak ada di kulit batang, ya. Jadi kita harus perhatikan bagian tanaman apa yang kita gunakan. Yang kedua adalah kandungan senyawa aktif tersebut dilihat dari umur tanaman, ya, pada saat panen, pada saat kapan. Waktu juga ini mempengaruhi. Kenapa waktu mempengaruhi? Karena di sini seperti nanti kita lihat, ya, kayak bunga. Bunga itu kita harus tahu waktu panennya malam hari atau pagi hari. Tidak boleh siang hari. Kenapa? Ya, karena di sini tentunya kalau seandainya siang hari, bunga ini banyak mengandung minyak atsiri. Bahkan nanti minyak tersebut akan hilang, ya, dan teroksidasi. Kalau sudah teroksidasi dari minyak atsiri itu dia akan rusak, ya. Jadi ini, ya, kita harus betul-betul mempertahankan kandungan senyawa aktif yang ada di dalam simplisia, ya. Dan begitu juga dalam pengumpulan bahan baku kita harus tahu lingkungan tempat tumbuhnya, ya. Jadi kayak kemarin sudah kita bahas, untuk tanaman liar itu tumbuh dengan sendirinya, ya, baik di hutan maupun di pekarangan rumah. Beda sama tanaman budidaya. Kalau tanaman budidaya itu betul-betul adalah tumbuh atau diproduksi atau ditanam dari bibit. Jadi sehingga kalau dari bibit ketahuan pada saat kapan, ya, lingkungan tempat tumbuhnya dikelola, ya, otomatis zat aktifnya juga akan memiliki lebih bagus dibandingkan dengan tanaman liar yang ada. Oke. Kita lanjutkan selanjutnya, ya. Nah, kita lihat di sini senyawa aktif terbentuk secara maksimal pada bagian tanaman pada umur-umur tertentu. Kenapa pada umur-umur tertentu? Ya, karena disinilah, ya, kita sendiri harus bisa mempertimbangkan stabilitas atau senyawa aktif, ya.
nanti kalau pada saat pemanasan kita harus tahu ya pada saat kapan pengeringan dari menggunakan matahari langsung itu adalah bagian tanaman yang mana ya. Jadi ini yang harus kita perhatikan ya. Jangan daun kamu keringkan dengan matahari langsung. Yang ada apa? Senyawa kimia yang ada di dalam daun tersebut akan rusak sehingga hilang zat aktifnya. Jadi harus tahu stabilitas atau zat aktif kimiawi yang ada di dalam simplicia tersebut. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Nah, pedoman panen kita lihat di sini ya. Di sini pedoman panen yang diambil bijinya ya. Biji dari Parkia roxburghi ya. Jadi Parkia roxburghi ini ya, dia diambil bijinya dengan telah mengeringnya apa? Ini adalah telah mengeringnya buah. Jadi ini adalah biji buah kedaung ya. Jadi biji buah kedaung. Jadi ini diambil ya sebelum buah itu pecah. Ada juga untuk biji Ricinus communis. Ya, kalau Parkia roxburghi ini biji kedaung, kalau Ricinus communis ini adalah biji jarak. Biji jarak itu pada saat kapan terjadinya perubahan warna dari hijau menjadi hitam, nadianya pecah dan terlempar jauh dari buah. Jadi udah jatuh itu yang diambil kalau biji jarak dan warna bijinya juga hitam. Nah itu ya kalau untuk biji kedaung sama biji jarak. Dan begitu juga kalau buah ya. Buah diambil dilihat dari perubahan warna, dilihat dari kematangan dari buah tersebut ya. Nah, ini perubahan warna tersebut ya bisa kita lihat dari Cucurbita moscata ya dan Tamarindus indica. Jadi ini adalah asam Jawa ya. Jadi ini adalah asam Jawa. Tadinya asam Jawa, Tamarindus indica itu adalah asam Jawa. Ya. Terus itu yang di sini belimbing wuluh ya. Belimbing wuluh itu adalah belimbing asam yang suka ditaruh di masakan ya, di laboratorium juga ada ya. Terus itu citrus juga sama jeruk nipis. Jadi kayak Tamarindus indica kita lihat terjadinya perubahan warna itu apa? Tadinya kalau dia masih muda, asam Jawa itu masih berwarna hijau. Tapi kalau seandainya dia sudah matang, dia berubah menjadi warna coklat. Begitu juga belimbing wuluh. Ya, belimbing wuluh ini belimbing asam atau Averrhoa bilimbi. Ini yang diambil pada saat buahnya itu sudah berubah warna, bukannya warnanya hijau. Ya, jadi kalau masih muda dia hijau, yang diambil itu warnanya itu kalau sudah warnanya kuning keputih-putihan. Nah, pada saat itulah zat aktifnya paling banyak. Jeruk nipis juga sama. Ya. Citrus aurantifolia ini juga diambil pada saat buah itu sudah berubah warna menjadi warna kuning. Jadi bukan warna hijau. Nah, pada saat warna kuning itulah zat aktifnya itu paling banyak, ya. Nah, kalau ini kita lihat Momordica, ya, atau dari Momordica carantia, ini adalah pare dan Cucumis sativus juga terjadi perubahan warna. Perubahan warnanya dari mana? Kalau Cucumis sativus ini mentimun dari warna ya hijau tua itu masih muda menjadi hijau muda, kebalikannya. Nah, pare juga sama. Dari hijau muda berubah menjadi warna kuning, ya. Jadi kita harus tahu nih ya bagaimana garis besar pedoman panen, ya. Ini yang kita bahas, pertama biji, yang kedua adalah buah. Jadi tentunya biji tentunya dilihat dari tingkat kematangan dari buah. Kalau buah dilihat dari tingkat kematangan adanya perubahan warna dan adanya perubahan kekerasan. Kalau seandainya matang, otomatis buah tersebut akan lembek atau lunak, ya. Jadi kalau udah lembek atau lunak itulah yang diambil, ya. Selanjutnya tanaman yang diambil, ya, pada saat tanaman mengalami perubahan vegetatif ke generatif. Nah, ini yang diambil adalah pucuk daunnya, ya.
Pucuk daunnya itu, contohnya itu adalah tanaman dari Orthosipon stamineus. Perubahan vegetatif ke generatif ini adalah perubahan yang terjadi pada saat tanaman itu berbunga. Ya, jadi kayak kamu mengambil daun kumis kucing itu sebaiknya dipanen, diambil daun pucuk daunnya pada saat daun kumis kucing itu berbunga. Nah, pada saat berbunga itulah zat aktifnya paling banyak. Ya, ini untuk daun kumis kucing. Ya. Nah, untuk daun yang tua, ini harus kita perhatikan, daun itu tidak boleh kuncup. Jadi daun itu harus terbuka sempurna. Ya. Nah, di sini dia terjadi proses sinar matahari langsung atau sinar matahari sempurna. Ya. Karena kenapa? Dari daun sendiri, karena klorofil di sini berguna adalah untuk sebagai asimilasi makanan di dalam tanaman, ya. Jadi ini kayak daun sembung, ya. Jadi daun sembung itu nggak boleh daun yang kuncup diambil. Blumea balsamifera, daun sembung ini diambil pada saat tanaman sudah terbuka sempurna dan terpapar sinar matahari langsung. Kamu juga begitu ya. Kalau seandainya nanti kamu penelitian atau kamu skripsi, ya, misalnya daun yang telah tua, kamu ambil harus pada siang hari, dan daun yang tidak boleh kuncup, ya. Jadi kalau bisa diambil 5 bagian dari pucuk daun. Itu yang disebut dengan daun tua, ya. Jadi pertama dia terbuka sempurna untuk daun, dan yang kedua harus dipetik atau dipanen pada siang hari dan terpapar dengan sinar matahari langsung. Ya, pada saat itulah zat aktif untuk daun banyak kandungan yang ada. Ya, jadi kita harus tahu pada saat kapan. Ya, oke, kita lanjutkan selanjutnya. Tanaman yang pada saat panen diambil kulit batang. Nah, kalau kulit batang ini tentunya tanaman itu harus cukup umur. Ya, jadi cukup umur itu kenapa? Kalau seandainya tidak cukup umur bisa mengganggu pertumbuhan dari tanaman tersebut sehingga tanaman itu akan mati, apalagi kalau seandainya musim kemarau. Ya, jadi dilihat tanaman itu cukup umur berarti sudah terbentuknya pohon atau batang. Barulah kita bisa mengambil kulit batangnya. Nah, kalau untuk tanaman yang pada saat diambil umbi lapis, pengambilan dilakukan pada saat panen, umbi mencapai besar maksimum. Ya, jadi umbi lapis ini adalah bawang. Ya, mau bawang putih, mau bawang merah, ya. Jadi umbinya itu sudah kelihatan di atas tanah, ya. Jadi kalau sudah di atas tanah berarti itu adalah pada saat panen. Pada saat itulah kandungan senyawa kimia yang ada di dalam bawang tersebut dia memiliki kandungan yang paling banyak. Nah, selanjutnya ini yang tanaman pada saat dipanen kalau diambil rimpang, ya. Rimpang ini banyak ya, mau rimpang jahe, rimpang kunyit, ya sekarang lagi masa pandemik ini, ya. Sekarang lagi kurkumin di sini yang berguna sebagai antioksidan atau menangkal radikal bebas. Dia bukan sebagai antivirus ya, tolong jangan sampai salah ya. Jadi yang kurkumin yang ada di Curcuma domestica dan Curcuma santoriza. Curcuma domestica ini adalah kunyit dan Curcuma santoriza ini adalah temulawak. Jadi sekarang kita lihat di sini ya. Untuk Curcuma domestica dan Curcuma santoriza, kandungan dari kurkumin di sini adalah merupakan sebagai antioksidan. Bagaimana caranya? Kita mengambil dari zat aktif supaya tidak hilang. Rimpangnya tentunya harus kita ambil di sini pada saat tanaman tersebut dia mengering. Ya, kamu pernah lihat misalnya kunyit, daunnya sudah layu, daunnya kuning, ya begitu juga batangnya. Nah itu rimpang tersebut di bawah tanah itu sudah maksimum. Jadi sudah besar maksimum. Pada saat itulah dipanen. Jadi zat aktifnya paling banyak. Ya.
Jadi kita harus tahu ya. Jadi rimpang ini sebetulnya apa ya? Jadi betul sebetulnya ya dia mati. Nah itulah harus dipanen karena zat aktifnya banyak. Nah kalau emang pingin membudidayakan, otomatis menanam kembali dari rimpang tersebut ya. Jadi untuk rimpang tentunya adalah di sini apabila bagian baik daun, batang itu sudah mengering. Nah pada saat itulah dipanen ya, zat aktifnya paling banyak. Sekarang kita lanjut ya. Bagaimana sih cara pemanenan yang baik? Tentunya dengan cara melakukan bisa memetik ya, bisa juga dengan menggunakan alat ya. Jadi tentunya di sini alat ini tidak boleh terbuat dari logam ya. Jadi kalau dari logam itu apa contohnya? Yang terbuat dari logam? Parang ya, samurai itu jangan ya. Jangan digunakan ya. Tentunya boleh menggunakan pisau yang stainless karena bukan bahan dari logam ya. Jadi kenapa? Karena dia bisa merusak senyawa fenol ya. Nah, kalau untuk daun lebih bagusnya dipetik ya. Jadi jangan juga menggunakan gunting ya. Jadi harus menggunakan alat stainless yang bukan terbuat dari logam. Nah, sekarang kita lihat ya. Cara pengambilan atau pembuatan simplisia ini untuk kulit batang. Kulit batang dikumpulkan dari batang utama dengan cara dikelupas dengan ukuran panjang dan lebar tertentu yang mengandung minyak atsiri, digunakan alat pengelupas bukan logam. Jadi alat pengelupas bukan logam ya ini biasanya ya yang lebih baik ya. Ini biasanya digunakan bisa menggunakan bambu runcing ya. Jadi bambu runcing itu kita bikin seperti kayak pisau. Jadi inilah nanti yang kita sobek, kita kerat di dalam kulit batang tersebut dan kita ambil kulitnya ya. Nah, ini kadar air yang harus diperhatikan ya. Nanti di praktikum juga kita menghitung susut pengeringan dari kadar air. Jadi berbeda-beda ya kadar air baik di kulit batang, di batang maupun di kayu, di daun, di buah. Nah, untuk di kulit batang ini yang bagian-bagian yang keras biasanya kadar air simplisianya itu lebih kecil daripada 10%. Kulit batang, kayu itu sama ya, kadar airnya lebih kecil daripada 10% ya. Nah, batang cara pengumpulannya juga sama, dipotong atau dirajang dengan diameter tertentu. Kayu juga sama, ya, harus dikupas ya kulitnya. Jadi untuk kayu, untuk kulit batangnya harus dikupas. Ya, yang diambil adalah bagian kayunya, ya. Nah, untuk daun, ya, ini dengan cara pemetikan satu persatu, nah kadar airnya lebih kecil daripada 5%. Nanti ya di praktikum kita pelajari bagaimana caranya melakukan penetapan kadar air. Biasanya kita bisa menggunakan ada beberapa macam penetapan kadar air di dalam simplisia ya. Ada dengan menggunakan metode gravimetri, ada menggunakan metode Karl-Fischer, ada juga menggunakan metode titrasi ya. Jadi yang kita gunakan adalah metode gravimetri, ini adalah metode dari AOAC, kita menggunakan oven ya. Jadi kadar air ya di dalam bagian tanaman itu harus sesuai dengan persyaratan ya. Yang dipersyaratkan untuk tadi untuk yang bagian keras lebih kecil 10%, tapi untuk daun dan bunga ini adalah lebih kecil daripada 5% ya. Nah, untuk bunga di sini ya kita lihat dipetik dengan tangan satu persatu. Pucuk. Nah, jadi untuk daun dan bunga ini kadarnya harus lebih kecil daripada 5%. Ini yang dipersyaratkan oleh Depkes ya. Untuk pucuk daun ya, di sini atau pucuk bunga ya juga sama digunakan dengan cara memetik langsung satu persatu, kadar airnya 8%.
Kalau untuk akar, nah ini kan karena keras ya bagiannya, ini pengumpulannya ya dengan cara diambil di bawah permukaan tanah. Jadi nggak boleh ada akar, misalnya ada akar di atas tanah, itu tidak boleh digunakan. Kenapa tidak boleh digunakan akar yang di atas tanah? Karena zat aktifnya dia tidak memiliki kandungan kimia. Kenapa saya bilang? Karena akar yang ada di bawah tanah lah yang memiliki unsur-unsur hara untuk pembentukan senyawa metabolit sekunder. Ya. Nah, untuk akar ini kadar airnya 10%, ya. Untuk rimpang, nah ini kadar airnya 8%, ya. Oke, kita lanjutkan untuk buah, ya. Tadi sudah, ya, pengumpulannya adalah buah yang masak atau buah tersebut sudah lunak atau lembek. Kadar airnya 8%. Untuk biji, ya, ini menggunakan tangan atau boleh menggunakan pisau, ya, atau boleh dengan cara menggilas atau dikeprek, ya. Nah, kadar airnya itu lebih kecil daripada 10%. Untuk kulit buah, cara pengumpulannya, kulit buah dikumpulkan, ya. Jadi kulit buahnya ini dikumpulkan, ya, dibuang dari daging buahnya. Jadi hanya kulit buahnya saja yang diambil, ya. Kadar airnya 8%, ya. Nah, jadi kadar air, kenapa harus dihitung kadar airnya? Karena faktor utama dari kerusakan simplisia adalah air. Ya. Jadi air di sini adalah bisa sebagai tempat media pertumbuhan mikroorganisme. Makanya di dalam simplisia harus dilakukan penetapan kadar air. Ya. Jadi masing-masing bagian tanaman juga ini berbeda. Ya. Untuk tanaman yang keras itu biasanya 10%. Tanaman yang lunak untuk daun dan bunga persyaratannya lebih kecil daripada 5%. Terus tanaman yang tidak keras dan tidak lunak itu adalah 8%. Ya, kayak kulit buah sama rimpang itu kadar airnya lebih kecil daripada 8%. Ya. Kita lanjutkan, ya, pengumpulan bahan baku kita sudah tahu bagaimana daun, bunga, buah, biji dan lain sebagainya tadi. Sekarang kita lanjut ke tahapan yang kedua, yaitu sortasi basah. Nah, sortasi basah di sini adalah menghilangkan kotoran-kotoran atau bahan asing lainnya. Ya, apa saja bahan organik asing? Ada tanah, kerikil, rumput, batang, daun, akar yang rusak, ya, atau pengotor lainnya, ya. Terus tanah yang mengandung ada mikroorganisme juga ini harus diperhatikan. Kemarin juga sama, kita harus memperhatikan untuk tanaman yang mengandung pestisida dan logam-logam berat, ya. Jadi ini juga itulah fungsinya kita melakukan sortasi basah. Jadi untuk memisahkan dari bahan-bahan pengotor atau bahan-bahan asing, ya. Setelah kita sortasi, kita sortir, ya. Ya mana tahu ada serangga, ya. Kan biasanya di daun-daun itu suka ada serangga putih-putih. Nah, itu kita buang, ya. Ada daun yang sudah sel jaringannya mati, kita buang juga, ya. Jadi yang diambil adalah betul-betul sel jaringannya itu masih utuh atau masih baik digunakan. Nah, setelah disortir barulah dicuci, ya. Kayak kamu, ya, selama ini biasanya ibunya suka salah nih, atau kamu sendiri suka salah, ya. Kalau masak, misalnya masak bayam, itu bukannya dipotong dulu baru dicuci, salah, ya. Kalau kamu potong dulu baru dicuci, otomatis nanti zat aktifnya itu akan keluar, dan kalau pada saat kita mencuci, kandungan yang termasuk ke dalam golongan fenol, contohnya saponin, flavonoid yang ada di dalam bayam, dan begitu juga terpenoid yang ada di dalam bayam, itu zat aktifnya dia akan hilang. Ya, bagaimana? Ya, kita supaya zat aktifnya tidak hilang, makanya dicuci dulu baru dirajang. Ya, selama ini kalau masak kamu kan dipotong dulu baru dicuci. Kalau masak sayur, ya. Nah, ini kadang yang salah, ya. Jadi zat aktifnya itu betul-betul supaya bisa kita pertahankan, kita cuci dulu. Pak, gimana nyucinya? Tentunya ekornya dulu aja, akarnya aja yang dipotong. Cuci dalam bentuk bagian tanaman itu yang utuh, ya. Nah, setelah itu, setelah dicuci, barulah kita di sini melakukan perajangan, ya. Cucinya menggunakan
harus menggunakan mata air, ya, menggunakan air yang bersih, air sumur ataupun air pump. Yang paling bagus itu adalah pada saat mencuci itu adalah dengan air yang mengalir, ya. Jadi pencucian dilakukan kalau bisa sebanyak 3 kali berulang-ulang. Kenapa? Karena bisa menghambat pertumbuhan dari mikroba, ya. Mikroba bukannya hanya di dalam tanaman saja, tapi ada juga di dalam air, ya. Kayak Pseudomonas, ya. Terus Escherichia coli juga ini sama. Ini adanya di dalam air. Ya, makanya harus dilakukan pencucian sebanyak 3 kali, ya. Nah, di sini kita lihat ya selanjutnya setelah pencucian baru kita rajang. Rajang ini adalah kita potong. Ya. Perajangan itu adalah pemotongan bahan simplisia untuk mempermudah proses pengeringan. Ya, pengepakan maupun penghalusan atau penggilingan. Nah, sekarang kita lihat di sini. Tanaman yang baru diambil jangan langsung dirajang. Jadi nanti kalau kamu praktikum, ya, misalnya praktikumnya hari Kamis. Jadi kamu panennya itu harusnya hari Rabu. Kamu ambil di hari Rabu, setelah itu kamu lakukan proses pencucian, ya. Terus kamu diamkan selama 1 hari dalam keadaan utuh. Setelah cuci kamu diamkan, ya. Jadi untuk apa? Ya. Jadi untuk mencegah nanti terjadi proses kimiawi, ya, atau terjadinya di mana di sini adanya terjadinya zat aktif tersebut dia akan keluar lebih cepat, otomatis zat aktifnya akan berkurang. Begitu juga kalau seandainya kita menggunakan alat yang bukan dari yang bukan stainless steel atau merupakan alat yang berasal dari logam, itu dia bisa mengakibatkan reaksi kimia. Jadi ini yang harus diperhatikan, ya. Nah, di sini kita lihat ya yang harus kita perhatikan. Jadi harus didiamkan dulu 1 hari. Ya. Jadi kenapa harus didiamkan? Supaya eksudat tanaman tersebut dia keluar tidak secara spontan langsung. Karena kenapa? Kalau simplisia segar kita potong zat aktifnya pasti keluarnya banyak. Ya. Nah, sekarang kita lihat perajangan bisa dengan pisau atau juga kalau untuk singkong ada namanya rasingko. Ya. Jadi ini untuk merajang singkong ada ketebalan, ya, biasanya ini adalah 3 mm atau lebih, ya. Jadi ini yang untuk singkong, ya. Jadi yang untuk singkong ini bisa juga digunakan untuk bagian tanaman akar, umbi, rimpang dan lain-lain, ya. Jadi rasingko. Jadi perajangan itu tidak boleh juga terlalu halus. Kalau terlalu halus otomatis kan kita potong, ya. Kalau kita potong itu terlalu halus, otomatis zat aktifnya banyak keluar. Jadi bagaimana? 1 sampai 3 mm ya persyaratannya kita kalau melakukan perajangan atau pemotongan dari simplisia. Sekarang, nah ini alat perajangan singkong yang disebut dengan rasingko, ya. Nah di sini bisa memuat 150 sampai 200 kg per jam, ya. Nah ini ya. Biasanya yang secara langsung. Nah ini kalau ini adalah alat pengelupas di sini untuk biji, ya, baik biji kedelai, saga, ya, kecipir dan lain sebagainya. Nah di sini ada alpaki L, ada sinapiki L, ya. Jadi ini adalah untuk alat pengelupas biji. Nah sekarang kita lanjutkan di sini, ya. Tadi juga ada saya jelaskan semakin tipis, ya, bahan yang dimana di sini kita rajang, maka di sini semakin cepat penguapan air. Otomatis zat aktifnya juga akan lebih cepat mengering. Jadi nggak boleh, ya. Nah, kalau seandainya lebih tebal, ya ini juga nggak boleh. Ya makanya di sini yang harus kita perhatikan, ya, kita harus perhatikan adalah tidak boleh zat berkhasiatnya itu
menguap. Ya. Makanya di sini pada saat perajangan, ya, jadi otomatis kita harus bisa mempertahankan komposisi kimia, bau, dan rasa. Karena kenapa? Dalam pemeriksaan mutu Simplicia, ini nanti ada uji organoleptik, ada uji secara mikroskopis, ada uji secara fisika maupun uji secara kimia. Ya, jadi tentunya di sini, nah kenapa dilakukan penjemuran? Ya, pertama tadi zat aktifnya dia bisa hilang, dan yang kedua bisa mengurangi, nah ini yang reaksi kimia yang tadi yang saya bilang, terjadi perubahan warna, ya karena adanya gesekan dari pisau. Ya jadi tentunya di sini ya harus didiamkan dulu setelah panen, kita cuci, baru kita diamkan selama 1 hari, ya setelah kita diamkan dalam 1 hari, baru kita rajang, ya. Nah, tahapan selanjutnya ini adalah tahapan yang kelima, adalah tahapan pengeringan. Ya. Jadi pengeringan ini yang bagaimana? Ya. Tentunya pengeringan ini sangat erat hubungannya dengan suhu yang kita gunakan. Ya. Jadi kenapa suhu yang kita gunakan harus kita perhatikan? Karena suhu di sini dari bagian tanaman ini berbeda-beda dari kekuatan atau kerusakan yang bisa terjadi diakibatkan oleh suhu. Ya. Kalau bagian untuk akar ini biasanya dengan pemanasan sinar matahari langsung. Ya, nanti kita lihat. Kemarin juga sudah kita bahas ya sebetulnya setengah ya. Tapi ini nanti kita ini secara detail ya. Kita lihat selanjutnya di sini ya. Tentunya untuk supaya pengeringan itu terjadi supaya sesuai dengan kadar air, untuk mengurangi kadar air, ya tentunya di sini pengeringan bisa dibagi menjadi 2, ya ada pengeringan alamiah dan pengeringan buatan. Apa saja yang harus diperhatikan dalam pengeringan? Kita lihat di sini adalah suhu, ya suhu harus kita perhatikan. Kelembapan udara juga sama, aliran udara keluar masuk atau ventilasi. Waktu pengeringan, luas permukaan bahan tadi pas perajangan, ya. Terus itu pada saat pengeringan tidak boleh menggunakan alat dari plastik. Jadi kita nggak boleh mengeringkan di bawahnya itu kita taruh plastik, ya. Yang bagus yang bahannya, ya. Yang bagus adalah yang berasal dari alam lagi. Contohnya apa? Dari rotan. Boleh nggak pakai kertas? Boleh, tapi nggak boleh pakai kertas koran. Kenapa? Nanti zat tinta yang ada di koran itu akan menempel di Simplicia. Itu justru akan mengakibatkan toksik atau racun. Ya nggak boleh. Ya, kamu nanti mengeringkan Simplicia menggunakan koran. Ya, boleh pakai kertas yang berwarna putih. Ya. Nah, selama proses pengeringan, faktor-faktor inilah ya yang di sini harus diperhatikan, karena faktor-faktor di sini yang nanti erat hubungannya. Kalau seandainya ini tidak diperhatikan, maka selama penyimpanan Simplicia itu akan rusak. Ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kalau pengeringan, nah ini ya. Kalau pengeringannya kita tidak bolak-balik, ya. Terus itu karena irisannya itu 1-3 mili, tidak kita aduk ya setiap hari. Biasanya pengeringan dilakukan 3-7 hari, ya tergantung dari cuaca kalau pengeringan alamiah. Nah di sini juga ya kita harus mengetahui ya kenapa kok bisa terjadinya fast hardening, karena tidak kita bolak-balik, dan juga ini juga bisa diakibatkan karena pada saat perajangan terlalu tebal, nggak boleh. Ya, jadi pada saat pengeringan kelihatan ya di atasnya itu kering, tapi di dalamnya masih basah. Nah itu yang disebut dengan fast hardening. Nah ini nggak boleh, justru ini Simplicia ini otomatis dia masih memiliki kandungan kadar air, makanya harus diperhatikan, perajangannya diperhatikan, pengeringannya juga harus kita perhatikan. Kenapa? Pengeringannya harus kita perhatikan. Harus dibolak-balik. Ya. Jadi kayak
ya kamu melihat sendiri kayak kerupuk, ya ibu-ibu kan suka ya kerupuknya dibolak-balik itu supaya apa? Pengeringannya rata, ya. Terus itu pada saat perajangan kita juga nggak boleh terlalu tebal. Kenapa? Ya itu yang terjadi, ya. Di luarnya kelihatan kering, tapi di dalamnya masih basah. Itu disebut dengan fast hardening. Karena itulah yang bisa mengakibatkan kerusakan atau kebusukan dari simplisia. Ya. Nah ini kita lihat satu persatu ya suhu yang digunakan ya. Jadi suhu yang digunakan itu 30 sampai 90 derajat Celcius. Nah, ini pengeringan ya dikeringkan tapi untuk seluruh simplisia tidak boleh melebihi daripada 60 derajat Celcius. Ya. Kemarin ada ya kakak kelas kamu. Pak Ferry, saya mau nanya dong. Kalau untuk simplisia saya kenapa kering ya Pak? Saya menggunakan oven. Saya biar cepat kering. Suhunya berapa? Kamu taruh 90 derajat Celcius ya salah. Ya, suhunya itu tidak boleh dari 60 derajat Celcius. Boleh kita mengeringkan dengan oven, harus di bawah suhu 60 derajat Celcius. Tapi tergantung. Kalau untuk daun sama bunga harus di suhu kamar. Suhu kamar itu berapa? 15 sampai 25 derajat Celcius, ya. Tidak boleh lebih. Kalau untuk pengeringan secara langsung dengan sinar matahari langsung itu hanya 30 sampai 45 derajat Celcius, ya. 30 sampai 45 derajat Celcius, ya. Jadi tidak boleh, ya, otomatis apalagi kalau seandainya kandungan metabolit sekundernya itu adalah flavonoid, ya, kayak memiliki yang termasuk ke dalam golongan polifenol. Itu dia gampang sekali mudah menguap, apalagi yang masuk ke dalam terpenoid atau minyak arsirin. Nah ini ya, jadi suhu tidak boleh melebihi daripada 60 derajat Celcius. Kalau untuk bunga dan buah, bunga dan daun, ya itu harus pada suhu kamar. Ya, jadi hanya diangin-anginkan. Nanti kita lihat ada pengeringan alamiah, ada pengeringan buatan. Ya. Nah untuk pengeringan alamiah, di sini kita lihat, ya, jadi tergantung dari senyawa aktif yang dikandung, ya. Tergantung senyawa aktif yang dikandung itu yang bagaimana, ya. Jadi tentunya alamiah ada dua, ada dengan secara sinar matahari langsung, berarti ini dijemur, ya. Kayak kamu ngejemur kerupuk, ya, dengan di bawah sinar matahari langsung, ini adalah kayu biji, ya. Biasanya akar juga sama. Ya, ini bisa dengan pemanasan sinar matahari langsung. Nah, kalau untuk yang kita perhatikan di sini, ya, bagaimana caranya supaya pengeringan kita itu tepat waktu, ya, tentunya pada saat pengeringan sinar matahari langsung, ya. Nah, ini kekurangannya biasanya itu adalah cuaca, ya, atau hujan. Makanya kalau cuaca dan hujan ini kekurangannya untuk pengeringan alamiah dengan sinar matahari langsung ini susah digunakan, bahkan bisa menambah apa? Menambah waktu pengeringan. Nah, tentunya di sini kalau seandainya sudah terkena hujan akan bisa mengakibatkan kapang atau mikroba. Jadi hati-hati ya, kalau kamu nanti misalnya membuat simplisia, jangan sampai terkena air hujan, ya, karena air hujan di sini ya bisa mengakibatkan proses enzimatik terbentuknya kapang atau mikroba. Ya. Nah sekarang kita lihat di sini, ya, nah ini alat pengering, ya kita lihat alat pengering tenda surya, ya ini adalah dengan sinar matahari langsung dan ini juga sama, ya sebagai alat pengering ini dengan sinar matahari langsung, ya. Oke, nah ini gampang ya kalau ini, jadi dibolak-balikan dia manual. Kalau ini mah enak, tinggal diputar-putar saja, ya. Jadi kita belum ada nih alatnya, ya. Jadi kita masih manual, ya. Nah untuk pengeringan nanti kalau kamu praktikum itu ada di atas laboratorium instrumen,
ya, itu untuk pengeringan simplisia, ya. Oke, selanjutnya ya pengeringan alamiah sudah, ya. Jadi kalau pengeringan alamiah itu ada dua, dengan sinar matahari langsung dan juga secara diangin-anginkan. Kalau pengeringan buatan ini menggunakan alat, ya. Jadi alat yang digunakan di sini kita lihat namanya rinsali, ya. Jadi rinsali ini ya bentuknya ini, jadi ada pengatur suhunya. Ini 65 derajat Celcius, ya. Jadi kalau untuk daun bisa dikecilkan, ya, suhunya bisa dikecilkan, ya. Ini nama alatnya rinsali. Ini adalah alat semacam kayak oven, dia sama. Dan di sini dia ada sirkulasi udara keluar masuk, ya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan, ya. Setelah pengeringan, ya, kita lanjutkan di sini adalah sortasi kering. Nah, sortasi kering ini adalah untuk menghilangkan bahan-bahan asing yang ada di dalam tanaman pada saat tanaman tersebut, pada saat simplisia tersebut pengeringan, ya. Jadi pada saat pengeringan kita nggak tahu adanya bahan pengotor lain, ya. Kita lihat di sini bahan pengotor lain itu yang bagaimana, ya. Tentunya di sini adalah bahan pengotornya, ya, biasanya dari kotoran-kotoran hewan bisa jadi, ya, dari debu, ya. Makanya di sini yang harus kita perhatikan, ya. Jadi tidak boleh adanya bahan pengotor yang disebabkan dari bahan organik asing yang dikeringkan, ya. Oke, sekarang kita lanjutkan setelah sortasi kering, ya. Kita lanjutkan selanjutnya adalah pengepakan dan penyimpanan. Pengepakan dan penyimpanan kita sudah tahu. Kemarin juga sudah kita bahas, kita singgung, yaitu wadah yang digunakan. Biasanya wadah yang kita gunakan apa? Dalam pengepakan, ya, ada wadah tertutup baik. Wadah tertutup baik itu harus bebas dari udara atau oksigen, dan bahan wadah tertutup rapat adalah bebas dari hewan pengerat atau lengas. Nah, sekarang kita lihat di sini, ya, apa saja yang harus diperhatikan dalam pengepakan dan penyimpanan, ya. Jadi simplisia dapat rusak, berkurang atau berubah mutunya karena adanya sinar matahari, ya, atau cahaya. Jadi nggak boleh namanya simplisia tersebut dia terkena sinar matahari langsung. Tidak boleh adanya oksigen, ya. Oksigen atau udara yang bisa mengoksidasi. Tidak boleh adanya reaksi kimia intern, ya. Jadi reaksi kimia intern itu yang bagaimana, ya? Karena bisa terjadinya proses enzimatik, ya, di mana untuk proses enzimatik di sini biasanya adanya interaksi antara wadah yang digunakan dengan simplisia, ya. Jadi biasanya tidak boleh menggunakan plastik. Ya, kita lihat deh, kayak Habatus Sauda itu kan botolnya plastik. Karena dia bersifat bisa mengantarkan atau mengeluarkan di sini bersifat higroskopis, dia bisa mengeluarkan air, otomatis bisa kita tambahkan silika gel. Ya. Kenapa? Ya, di wadah obat tradisional boleh Pak menggunakan plastik, boleh, tapi harus dengan penambahan silika gel. Karena dengan plastik itu terbentuknya pemanasan terbentuknya air. Airnya ini ya otomatis lembab, nanti simplisia itu atau obat yang ada di dalam wadah tersebut dia akan rusak. Nah, itulah yang terjadi reaksi kimia intern, ya. Jadi perubahan enzim, ya. Jadi nggak boleh wadahnya. Oke. Selanjutnya kita lihat tidak boleh simplisia itu dehidrasi, nggak boleh juga. Ya.
Jadi kalau Simplicia itu dehidrasi atau Simplicia itu dia mengering atau kisut, itu justru zat aktifnya hilang. Ya, jadi nggak boleh. Nah, terus untuk Simplicia yang bersifat higroskopis, nah ini ya, jadi harus ditambah penyerapan air. Ya, biasanya menggunakan silika gel tadi ya. Terus pengotoran pada Simplicia ini bisa dikebatkan oleh debu, jadi nggak boleh adanya debu. Adanya pasir, adanya ekskresi hewan, ya, ekskresi hewan ini adalah pengotor hewan, terus adanya minyak yang tertumpah atau fragmen wadah, ya, dari karung goni nggak boleh, ya, misalnya Simplicianya menempel di karung goninya menempel di Simplicia itu, otomatis dia akan disebut dengan pengotor. Jadi betul-betul adalah murni, ya. Sekarang di Simplicia juga tidak boleh adanya serangga, ya, ini hewan pengerat. Tidak boleh adanya kapang, ya. Jadi itulah yang penyebab dari kerusakan Simplicia. Tapi penyebab utamanya kerusakan dari Simplicia itu adalah air dan kelembapan. Makanya nggak boleh ya. Dalam kita menyimpan Simplicia itu di gudang itu harus diperhatikan, ya. Diperhatikan suhu dan kelembapan. Biasanya kalau suhu dia menggunakan termometer, tapi kelembapan menggunakan hygrometer. Jadi kalau untuk di penyimpanan di gudang Simplicia itu ada alat, ada temperatur suhu dan juga pengecekan kelembapan ruangan. Ya, biasanya digunakan pengecekan kelembapan ruangan itu adalah hygrometer. Kita lanjutkan. Simplicia untuk kulit kayu, akar yang mengandung damar. Damar ini adalah resin. Ya, biasanya dia bisa kurang menyerap uap air dan udara dan lebih tahan dalam penyimpanan. Ya, kalau damar memang, ya, karena dia tidak menyerap air. Nah, kalau Simplicia terjadinya perubahan warna itu yang pertama sekali karena adanya cahaya. Ya, jadi cahaya ini sehingga suhunya naik, terjadi reaksi kimia, sehingga senyawa aktifnya dia akan rusak. Ya, jadi selain cahaya juga dia oksigen juga ini mempengaruhi, ya, reaksi oksidasi. Ya, jadi tentunya ya perubahan warna bisa terjadi karena adanya cahaya dan oksigen. Ya. Kita lanjutkan, ya. Cara pengemasan Simplicia tergantung jadi jenis Simplicia. Nah, jenis Simplicianya ini yang bagaimana? Ya, tentunya jenis Simplicianya ini harus kita perhatikan manfaat dalam penyimpanan di gudang maupun pengangkutan ke pembeli. Ya, biasanya kan kalau untuk pemasok bahan baku dari Simplicia biasanya dari pengepul-pengepul petani, ya. Dan ini kita harus tahu pengangkutannya menggunakan apa. Ya, betul-betul Simplicia itu kandungan zat aktifnya dia tidak akan rusak. Ya. Nanti takutnya untuk daun, ya, dikirim. Kenapa kok tanaman? Kenapa kok di pasar itu kita lihat ya? Kalau jualan sayur itu malam-malam hari, ya, itu supaya apa? Tidak rusak, ya, dari sayur-sayuran tersebut. Ya, pengangkutannya itu ya karena menggunakan kol buntung kita lihat. Makanya pengangkutan sayur-sayuran dilakukan pada malam hari. Begitu juga ya, kayak kita juga harus diperhatikan ya kalau seandainya nanti kamu kerja di perusahaan obat tradisional, kamu harus perhatikan juga ya pengangkutannya menggunakan apa. Nah, selanjutnya ya wadah. Wadah di sini yang harus kita perhatikan tidak boleh bersifat toksik. Ya. Jadi bersifat tidak toksik, tidak bersifat racun wadahnya, dan juga iner. Iner ini adalah dia tidak menyebabkan terjadinya reaksi. Jadi bisa terjadi reaksi warna, bau, rasa. Ya, jadi bisa berubah. Ya. Dan juga harus melindungi dari cemaran mikroba, kotoran serangga, ya, senyawa aktif yang mudah menguap atau mencegah pengaruh sinar matahari atau sinar cahaya langsung.
Biasanya wadah yang suka digunakan ya untuk melindungi dari cahaya adalah aluminium foil. Jadi Simplicia bisa kita gunakan aluminium foil atau botol plastik yang berwarna gelap atau botol kaca yang berwarna gelap atau juga bisa menggunakan kaleng ya. Tapi ini kayak kaleng ini bisa mengantarkan panas, harus ditambahkan dengan zat penyerap air yaitu silika gel. Bungkus yang paling lazim kita lihat di sini adalah yang sering digunakan adalah karung goni. Ya, karung goni bukan karung goni yang plastik. Ya, nah kalau untuk karung goni plastik ini harus kita perhatikan begitu sampai jangan sampai adanya penguapan air, jangan sampai adanya air, ya karena panas dari karung tersebut. Tapi yang sering digunakan emang karung plastik. Yang paling aman adalah untuk karung goni adalah karung goni yang terbuat dari kain, ya bukan dari plastik. Ada juga menggunakan peti. Nah ini kalau untuk yang dalam bentuk balak ya, atau juga yang dari drum, kayu atau karton. Ya jadi ini tergantung ya yang sering digunakan banyaknya adalah karung goni. Ya dan juga di sini kita lihat ya yang untuk Simplicia dari akar, rimpang, umbi, kulit akar, kulit batang, kayu, daun, ya sebaiknya dikemas dalam karung plastik dan dijahit. Ya, jadi untuk di karung goni, ya semuanya itu harus dijahit, nggak boleh terbuka karena kenapa? Oksigen bisa teroksidasi, cahaya bisa terjadinya perubahan enzimatik, perubahan warna. Ya, jadi harus tertutup pada saat pengangkutan dan penyimpanan. Ya. Nah sekarang kita lanjutkan. Simplicia yang mudah menyerap. Di sini yang mudah sekali menyerap uap air. Ya. Jadi tentunya harus dibungkus dengan karung atau kantong plastik. Ya. Jadi tentunya penyimpanan dalam wadah tertutup rapat. Seringkali perlu diberi kapur tohor. Ya, sebagai bahan penyaring. Kapur tohor atau juga silika gel. Untuk gom dan damar atau resin, ya ini biasanya digunakan wadahnya drum, peti, atau juga dari karton. Ya, jadi kenapa? Karena harus mempertahankan baunya. Ya, gom, ya baik itu dari agar-agar, ya, terus itu gom di sini yang berasal dari laut itu agar-agar. Yang berasal dari tanaman Acacia senegal, ya nanti kita bahas di karbohidrat, ya biasanya Acacia senegal untuk gom Arab sebagai pengemulsi ini harus kita perhatikan ya pertama dari bau dan aromanya, ya ada lagi pektin, ada lagi teragakan, ya jadi ini betul-betul harus betul-betul kita perhatikan bau dan aroma, ya. Terus yang digunakan biasanya gom dan resin ini digunakan dalam peti kayu berlapis atau menggunakan kertas timah. Sekarang kita lanjutkan. Penyimpanan Simplicia biasa dilakukan pada suhu kamar. Tetapi dapat pula juga dilakukan di tempat sejuk. Ya. Jadi kita harus tahu. Simplicia yang disimpan di tempat sejuk apa, di tempat dingin apa, di suhu kamar apa. Ya. Ada lagi yang harus disimpan di beku, ya. Jadi masing-masing kita harus tahu, ya, Simplicia ini baiknya disimpan di mana. Biasanya Simplicia yang kering diusahakan, ya, diusahakan serendah mungkin untuk mencegah kelembapan udaranya ini, ya, penyimpanannya ini tidak boleh adanya kelembapan, ya. Nah, diusahakan paling minimal adalah suhu kamar, ya. Jangan sampai suhu berlebih. Ya, karena bisa mengakibatkan Simplicia itu akan rusak. Kalau penyimpanan di gudang, ya harus memiliki ventilasi udara yang cukup baik dan bebas dari bocor. Ya. Nah, sekarang kita lihat untuk di gudang sendiri tidak boleh adanya matahari secara langsung. Jadi harus menggunakan penerangan yang cukup. Penerangan yang cukup itu yang bagaimana? Adanya lampu, ya. Nah, pencegahan kemungkinan kerusakan yang ditimbulkan oleh hewan juga sama.
Jadi tidak boleh gudang itu kotor, ya. Harus betul-betul bersih. Cara penyimpanan simplisia dalam gudang harus diatur, ya, baik diatur secara alfabetis, ya, maupun secara farmakologis, ya. Jadi biar gampang supaya untuk mengeluarkan atau memasukkan barang yang disimpan atau simplisia yang disimpan. Jadi biasanya menggunakan metode FIFO, ya, fast in, fast out. Jadi barang yang pertama masuk itulah barang yang dikeluarkan, ya. Misalnya stok kita masih ada 2 goni atau 2 karung, 2 karung dari rimpang jahe. Datang lagi nih 3 karung rimpang jahe. Otomatis yang 2 karung ini yang harus kita keluarkan terlebih dahulu. Nah, itulah metode fast in, fast out, ya. Oke, selanjutnya simplisia yang sudah tidak memenuhi syarat atau dimakan hewan atau berubah, ya, busuk, ya, ini harus dikarantina atau harus dikeluarkan atau dibuang, ya. Nah, untuk yang simplisia yang bersifat beracun harus disimpan dalam lemari terkunci dan diberi tanda racun, ya. Jadi ini, ya, tahapan pembuatan simplisia yang kita bahas kali ini, ya, dari proses pengumpulan bahan baku, pencucian, pengumpulan bahan baku, sortasi basah, pencucian, perajangan, pengeringan, ya, sortasi kering, pengepakan dan penyimpanan, ya. Jadi ini yang kita bahas untuk perkuliahan kali ini. Sampai sini kira-kira ada yang ditanyakan? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Yuk silakan. Ada yang ditanyakan tidak? Jelas? Ngerti? Rehan? Sudah jelas, Pak. Insya Allah, Pak. Insya Allah, ya. Jadi intinya dalam tahapan pembuatan simplisia ini kita tidak boleh tidak berurutan. Harus sesuai dengan tahapan pembuatan simplisia. Ya, jadi nggak boleh ya. Misalnya kamu sortasi basah dulu, setelah sortasi basah kamu keringkan, yang nggak dicuci, nggak dirajang, main langsung saja. Ya, nah ini ya, jadi tahapan pembuatan simplisia ini harus kamu hafalkan, ya, nanti untuk di praktikum ini juga digunakan, ya. Jadi sampai di sini kira-kira ada yang ditanyakan untuk perkuliahan hari ini. Jelas? Ngerti? Oke, kalau jelas. Ngerti, Pak. Oke. Untuk materi sudah ada di e-kampus, nanti tolong dicek, ya. Jadi nanti kamu bisa download di e-kampus. Untuk tugas kali ini mungkin off dulu ya, libur dulu ya. Oke. Alhamdulillah. Nah, untuk Senin depan itu kuis ya. Ya. Iya, Pak. Senin depan. Kuisnya di mana? Di kampus. Iya. Kuisnya di e-kampus. Nanti dikumpulinnya malam, Pak, ya. kok kuis dikumpulinnya malam? Ready? Jelas tuh Pak, gak jelas Pak. Hah? Enggak, Pak, enggak. Masa dikumpulin malam, memang tugas. Ya, masa kuis dikumpulin malam. Ya. Kalau tugas Tadi mah gitu, Pak, sering bercanda. Oh, gitu. Iya. Iya Pak, sering bercanda tuh Pak. Oke. Ya. Nah, untuk kuis nanti kita hari Senin ya. Hari Seninnya kita kuis. Kenapa saya kasih kuis? Karena nanti supaya nilainya bagus, ya. Karena farmakognosi ini banyaknya adalah hafalan yang harus dipahami dan nanti harus dipraktekkan, ya. Jadi tentunya di sini, ya, nanti kita jadi materinya dari awal sampai tahapan pembuatan simplisia. Senin besok kita kuis dalam bentuk pilihan ganda, ya. Tolong dipelajari, materi sudah ada semuanya di e-kampus, ya. Tolong dibaca sama kamu pahami, ya.
Oke, ada yang ditanyakan lagi sampai di sini? Jadi tugasnya nggak ada tapi kuis gitu ya. Ada yang ditanyakan? Masuk semua ini Tidak. ada 64. Ada 64. Semuanya ada berapa? Ada 66, Pak. 66. Nah, ini 66-nya mas saya ini. Satu lagi siapa yang Oh. masuk? Ya. Oke. Nanti Diana tolong WA saya ya. Yang nggak masuk ini siapa? Satu orang dari kelas A apa dari kelas B. Ya. Di sini sama Iya, Pak. saya totalnya 66. Ya. Coba nanti dicek kembali. Iya. Oke. Baik ya. Untuk perkuliahan kali ini saya rasa cukup sampai di sini. Ya. Semoga kamu bisa memahami, ya, mengerti apa yang sudah saya sampaikan. Baik, saya akhiri perkuliahan hari ini. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Anis mau nangkit gak?